Kasih karunia Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat memuliakan Tuhan dengan semua tugas-tugas pekerjaan kita. Diberangkatkan firman-Nya dari Titus 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan seluruh dunia ini nyata di dalam diri Yesus Kristus. Kasih karunia tersebut disempurnakan oleh Yesus Kristus dalam karya penyelamatannya, mulai dari kelahiran, karya-karya penyelamatannya selama 3 tahun, kemudian kematiannya di kayu salib, yang dituntaskan dengan kebangkitan, tetapi disempurnakan dengan naiknya dia ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Saudaraku yang terkasih, kasih karunia itu dilakukan oleh Tuhan bukan karena jasa dan kebaikan kita, tetapi semata-mata karena cinta kasih dari Allah. Maka kalau begitu besar kasih Allah akan kita, tugas kita saat ini adalah menantikan penggenapan akan harapan kita itu dengan penuh bahagia pada masa Kristus datang kedua kali atau pada masa parousia. Dalam penantian tersebut, maka kita yang pertama harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan daging. Saat ini kita dipenuhi dengan tantangan. Di tengah-tengah manusia hidupnya cenderung lebih hedonis, mencari kepuasan dan kesenangan diri dengan berbagai hal, bahkan tidak jarang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kefasikan yang lain, ketika manusia sekarang ini sangat suka saling menghujat satu dengan yang lain, yaitu di media sosial yang ada. Perkelahian, keburukan saudara dipertontonkan dengan vulgar di media sosial. Maka orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan harus hidup bijaksana, adil dan beribadah. Dan bagian dari hidup kita untuk adil dan beribadah adalah mengurangi, meninggalkan, dan juga menyisihkan sikap hidup yang demikian tadi, mempertontonkan keburukan di media sosial. Saudaraku, silakan ikut aktif ambil bagian dalam media sosial, tapi biarlah konten yang kita bagikan adalah konten yang membawa kebahagiaan bagi orang lain, yang memberkati orang lain, yang menginspirasi orang lain. Tapi kalau soal persoalan-persoalan, kiranya kita jauhkan itu sebagai anak-anak Tuhan. Tugas kita adalah memberitakan kabar baik, dan kemudian menasihati dan meyakinkan orang-orang lain supaya melakukan hal yang baik. Dan lebih daripada itu, meyakinkan orang lain bahwa jalan satu-satunya bagi kita untuk diselamatkan adalah Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, kasih karunia itu sudah nyata. Tugas kita adalah yakin dengan kasih karunia itu, menanti dengan percaya dan sukacita, dan meyakinkan saudara-saudara yang lain supaya mereka ikut juga dalam pesta besar ketika Yesus Kristus datang kedua kali. Selamat bersaksi, selamat meyakinkan dan menasihati saudara-saudara yang lain. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kasih karunia, yaitu penebusan Kristus Yesus yang disempurnakan di dalam kematian di kayu salib dan kebangkitannya, dan yang telah menyediakan tempat bagi kami di surga. Sekarang Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus agar hidup adil, hidup bijaksana, dan boleh menjadi berkat, memberitakan kabar baik bagi yang lain, meyakinkan mereka agar mereka juga ikut dalam arak-arakan masuk ke dalam kerajaan Allah dalam hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau berangkat bersaksi melalui semua tugas pekerjaan kami. Maka pimpin dan sertai kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.